Viral, aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU terus disorot oleh pakar IT. Pasalnya, sistem ini menimbulkan banyak kejanggalan dalam merekam suara pemilu, hingga antara formulir C1 dan data di Sirekap tidak sama. Justru selalu menguntungkan paslon 02, di mana hampir semua angka suara 02 dilipat gandakan. Maka dari itu, pakar dan ahli IT kompak membongkar kecurangan dari alat itu. Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Nah, di antara perubahan-perubahan itu yang menarik adalah pada tanggal 14 itu sengaja di-vote, kemudian dimasukkan script. Gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar itu akan masuk dalam perhitungan tadi 24, 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu. Jadi secara random dia akan terus berpindah ya. Yang warna kuning ini terus berpindah dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini ya, 58. Walaupun ini penggelembungan, tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan oleh KPU dalam menghitung suara pemilu 2024 terus disorot. Walaupun hasil Sirekap tidak menjadi rujukan dalam menentukan hasil pemilu, tapi ini menjadi catatan penting bahwa KPU tidak siap dengan sistem itu. Bagaimana kekacauan ditimbulkan oleh Sirekap? Hasil C1 plano di TPS tidak sama dengan data yang sudah diinput di Sirekap. Anehnya, ketidaksamaan itu semuanya menguntungkan paslon 02 Prabowo Gibran. Angka suaranya bisa berlipat ganda hingga melebihi daftar pemilih tetap atau DPT di setiap TPS. Aneh kan? Jelas aneh. Maka dari itu, kritik datang dari dua paslon 01 dan 03 yang merasa dirugikan. Bahkan Capres 01 Anies Baswedan meminta Sirekap dievaluasi. Sementara Cawapres 03 Mahfud MD merespon, heran kenapa KPU menggunakan Sirekap yang amburadul. Selanjutnya, kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud menolak tegas hasil Sirekap pemilu 2024. Penggunaan Sirekap sendiri dinilai oleh mantan komisioner KPU Hadar Nafis bukan alat rekapitulasi suara, tapi alat merekayasa suara. Atas kecurangan Sirekap KPU itu, pakar telematika Roy Suryo membongkar sejumlah kejanggalan dalam menginput data pemilu di Sirekap. Hingga Roy Suryo menyebut bahwa Sirekap tidak layak pakai hingga hasilnya pun tidak dapat dipercaya. Roy Suryo pun menyampaikan kejanggalan-kejanggalan pada sebuah sistem yang menjadi alat bantu penghitungan suara pemilu 2024 itu. Sistem ini tidak layak untuk kemudian digunakan sebagai sistem yang dipertaruhkan untuk kemajuan bangsa ini, kata Roy Suryo dalam acara yang digelar di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari, sebagaimana dikutip dari kompas.com. Kejanggalan pertama, menurut Roy Suryo, Sirekap mengalami perubahan berulang kali, padahal proses rekapitulasi sedang berlangsung. Sirekap ini sebenarnya adalah sistem yang berulang kali mengalami perubahan ketika sudah dijalankan. Ibaratnya pertandingan sudah bermain, softwarenya diperbaiki, ujar Roy Suryo. Sehingga membuat orang yang tadinya mendownload Sirekap ini pada awal Januari, yang didownload oleh KPPS itu tidak sama. Jadi kesalahannya bisa masif. Dan ini ada 10 kali dalam catatan saya, katanya. Mantan politikus Partai Demokrat ini menuding ada upaya mengotak-atik perolehan suara ketika Sirekap dimatikan.
Menurut Roy Suryo, Sirekap sengaja dimatikan pada 14 Februari 2024. Saat itu, kata dia, pihak Komisi Pemilihan Umum mengaku Sirekap terkena serangan siber dari peretas atau hacker. Sebenarnya bukan dihack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena untuk memasukkan skrip, untuk memasukkan program colongan tutur mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu. Roy Suryo mengatakan bahwa dari situ terdapat perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dinilai tidak masuk akal. Ia mengaku berani mengatakan itu karena setiap hari memantau Sirekap. Padahal itu dari pertama jam 7 malam. Belum ada data TPS yang masuk. Ada buktinya. Saya tiap hari rekam Sirekap. Jadi ada perubahan apa saya backup. Semua ada buktinya. Saya siap mempertanggungjawabkannya, ungkap Roy Suryo. Pada tanggal 14 Februari, itu sengaja di hold. Kemudian semua hal yang keluar akan masuk dalam perhitungan tadi. Paslon 01 24%, Paslon 02 58%, Paslon 03 17%. Jadi mau kapanpun angkanya segitu. Ini tidak masuk akal, tuturnya. Sementara ahli siber mengungkap kelemahan Sirekap yaitu dalam hal mengentry data. Lembaga analis media sosial Drone Emprit mencontohkan salah satu kesalahan Sirekap KPU adalah memasukkan atau mengentry 3,5 juta suara untuk pasangan Anies Muhaimin di salah satu TPS di Lampung. Akibatnya, suara paslon 01 sempat naik jadi 31,9%. Pendukungnya senang. Namun dalam hitungan menit, data berubah menjadi 25,4%. Akibatnya, pendukung yang sempat happy jadi dongkol dan menuding tindakan manipulasi pada Sirekap. Netizen tidak tahu kalau kesalahan entry itu sudah dibetulkan, sehingga yang terakhir adalah perolehan yang benar menurut Drone Emprit. Senada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek Pratama Persada mengungkap keanehan pada hasil penghitungan suara TPS 013 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat pada situs pemilu 2024.kpu.go.id. Pada situs hitung nyata atau realcon KPU itu, suara yang dimasukkan ke dalam sistem berbeda dengan lembar C1 dengan selisih sampai 500 suara.